Teman-teman, bayangkan band ini sedang naik, tapi mereka meninggalkan pendirinya. Aneh, tanpa pengumuman besar, tanpa konferensi pers, hanya tidak pernah menjemputnya lagi. Akan kita bahas setelah yang satu ini. Teman-teman, semuanya berawal dari seorang jenius yang terlalu cepat terbakar emosinya. Namanya Syd Barrett, dan band itu namanya Pink Floyd. Pada tahun 1967 di kota London, psychedelic rock tumbuh atau berkembang pesat. Lampu warna-warni, proyektor cair, gitar echo seperti suara kosmos. Album debut mereka, The Piper of the Gates of Dawn, keluar. Dan itu gila, soundnya eksperimental, liriknya surrealis, dan gitar Syd seperti alien sedang bermain blues. Syd bukan sekedar vokalis, dia arsitek visi. Tanpa dia, Pink Floyd tidak akan lahir. Tapi di balik kreativitas yang ekstrim tersebut, ada sesuatu yang retak. Penampilan live mulai aneh. Syd kadang diam, Syd kadang menatap kosong ke depan. Kadang memainkan suatu chord dilakukan berulang-ulang, seperti kena hipnotis. Penonton bingung, anggota band yang lain juga bingung. Dan industri hiburan, yang sekarang kita sebut dengan ekosistem kreatif, bernilai miliaran dolar. Penuh strategi branding, manajemen talenta, dan investasi global. Tidak tahu harus bagaimana menangani hal ini, karena di era itu tidak ada manajemen krisis artis. Bayangin aja jadi personel band lain, kita lagi manggung di TV nasional, kemudian hostnya bilang, ayo mainkan single terbaru. Nah, si Syd ini malah tuning gitar selama 3 menit. Selama 3 menit, tuning aja terus. Itu live di televisi, dan disinilah pemicu tragedi muncul. Masalah kesehatan mental, diduga kombinasi tekanan, LSD berlebihan, dan kondisi psikologis yang rapuh. Ilmuwan modern sekarang tahu penggunaan LSD secara ekstrim bisa memicu gangguan persepsi secara permanen pada individu yang rentan secara neurologis. Otak kreatif memang luar biasa, tapi juga sensitif. Dan saat itu Pink Floyd sedang berdiri di atas puncak gunung kejayaan, tapi fondasinya mulai runtuh. Dan ini merupakan bagian paling dingin dalam sejarah musik rock. Suatu hari mereka harus konser. Mobil band melewati rumah Syd. Kemudian seseorang bertanya, kita jemput Syd enggak? Jawabannya, tidak usah. Dan sejak hari itu dia tidak pernah kembali manggung bersama dengan mereka. Kemudian masuklah David Gilmour, teman lama, gitaris berbakat, suara halus seperti angin musim gugur. Secara musikal ini perubahan besar. Kalau kita bandingkan, permainan gitar Syd mentah, eksentrik, dan tidak terduga. Sementara permainan gitar David Gilmour presisi, emosional, sustain panjang, seperti menangis pelan. Dan itu mengubah DNA si band tersebut. Album berikutnya, The Saucer Full of Secrets, masih terasa kacau. Karena mereka bukan cuma kehilangan personel, mereka kehilangan jiwa awalnya. Kalau kita analisa sound yang mereka mainkan, pada saat Syd, chaos terkontrol. Sementara pada era Gilmour dan Rogers, ada struktur, atmosfer, dan konsep besar. Dan itu berkembang menjadi mahakarya besar. Ya, seperti The Dark Side of the Moon. Album itu bukan cuma sukses aja, itu fenomena bisnis global. Lebih dari 45 juta kopi terjual, bertahan di chart Billboard lebih dari 900 minggu. Itu bukan cuma seni, itu strategi produk kreatif kelas dunia. Studi kasus di dunia entrepreneurship musik dan monetisasi intelektual. Tapi ada ironi, semakin sukses Pink Floyd, semakin terasa bayangan Syd. Lagu Shine On You Crazy Diamond dari album Wish You Were Here, itu untuk siapa? Itu untuk Syd Barrett. Dan twist yang paling menggetarkan, suatu hari saat mereka rekaman lagu tersebut, Syd tiba-tiba muncul di studio, gemuk, botak, hampir tidak dikenali. Band shock, kaget, mereka sedang menyanyikan tentang dia, dan dia berdiri di sana. Itu bukan film, itu nyata. Ada pertanyaan, apakah Pink Floyd mengkhianati pendirinya, atau mereka menyelamatkan diri? Secara bisnis, keputusan itu menyelamatkan band. Secara emosional, itu luka permanen. Karena tanpa mengganti Syd, tidak ada evolusi menjadi raksasa global. Tidak ada tur stadion, tidak ada produksi spektakuler,
tidak ada brand legacy bernilai ratusan juta dolar dalam industri musik internasional. Tapi tanpa Syd tidak ada fondasi kreatif awal. Kalau kita review vokalnya Syd bernyanyi seperti penyair anak-anak yang tersesat di planet lain. Sementara Gilmour bernyanyi seperti orang dewasa yang merenung di tengah malam. Sementara Roger Waters sinis, tajam, politis. Transformasi vokal ini mengubah arah band dari psychedelic whimsical menjadi filosofi eksistensial. Neuroscience menjelaskan kreativitas ekstrim sering muncul dari konektivitas otak yang tidak biasa. Namun, konektivitas yang tinggi juga bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan mental. Artinya, jenius dan kerapuhan kadang berjalan beriringan. Syd mungkin terlalu sensitif untuk dunia industri musik yang sangat keras. Kasus ini sekarang sering dijadikan bahan pelajaran untuk hal manajemen artis. Pentingnya mental health support, struktur kontrak profesional, manajemen krisis reputasi, strategi keberlanjutan brand music. Industri hiburan modern belajar dari tragedi ini. Zaman sekarang ada tim psikolog, konsultan performa, bahkan manajemen kesejahteraan talenta dalam ekosistem global entertainment dan kreatif ekonomi. Pink Floyd secara tidak langsung membantu membentuk standar industri tersebut. Jadi sekarang kita berdiri di sini. Pink Floyd menjadi salah satu band yang tersukses sepanjang sejarah musik. Syd Barrett hidup menyendiri jauh dari spotlight. Pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka meninggalkannya, tapi bisakah sebuah band bertahan jika jeniusnya runtuh? Atau justru untuk bertahan mereka harus merelakan jeniusnya pergi? Dan yang lebih ironis, band itu terlihat lebih terang karena kehilangan bintangnya. Kalau teman-teman ada di posisi mereka saat itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Tetap bersama sahabat teman-teman atau menyelamatkan masa depan band? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.